Ya halo semuanya, balik lagi sama kita, Holonime. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita Kaguya sama Love is War season yang kedua. Jika kalian belum menonton season satunya, silakan ditonton terlebih dahulu. Linknya saya taruh di deskripsi. Oke langsung saja kita ke pembahasannya. Setelah musim panas akhir kemarin, mereka pun menjalani hari seperti biasanya. Scene awal diperlihatkan, Kaguya sedang menyajikan sebuah kopi kepada Shirogane. Namun kopi yang telah ditukarnya dengan tanpa kafein. Shirogane adalah tipe orang yang kurang tidur. Jika ia tidak meminum kopi berkafein, ia akan merasa lelah dan mengantuk. Setelah rencana pertama berhasil, Kaguya melanjutkan rencana keduanya. Namun tiba-tiba, tidak diduga Shirogane jatuh tersandar di pundaknya Kaguya. Perubahan rencana pun dimulai. Kaguya memerintahkan Hayasaka agar tak seorang pun memasuki tempat ini. Hal itu mudah bagi Hayasaka. Namun setelah semuanya selesai, ia pun mengecek keadaan mereka berdua dan ternyata tak ada perubahan sama sekali selain Kaguya yang merasa canggung. Namun ia sambil menikmati momennya itu. Scene berpindah. Fujiwara mengajak mereka untuk bermain kartu monopoli yang seperti biasa menggunakan angka dadu yang dilempar secara acak. Lalu jalan menggunakan angka yang keluar. Ishigami pun bermain lebih awal. Namun ia harus gugur karena mendapat kartu sial yang berujung perintah kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, giliran Shirogane. Ia mendapatkan kartu yang gemar belajar atau kutu buku. Giliran Kaguya pun tiba. Ia mendapatkan kartu keberuntungan. Lalu ia juga memperoleh kartu yang tak percaya dengan semua pria. Game pun terus berlanjut. Dengan kartu keberuntungan Kaguya, ia memimpin dalam perolehan uang. Hingga akhirnya, Shirogane mendapatkan kartu pernikahan. Dan peraturannya adalah dia akan menikah dengan pemain yang posisi kotaknya berada paling dekat dengannya. Dan pemain itu adalah Fujiwara. Di samping itu pula Kaguya semakin sukses, namun hatinya terasa hampa karena melihat orang yang dicintainya menikah dengan Fujiwara. Namun yang terjadi selanjutnya, Fujiwara mendapatkan kartu perceraian karena Shirogane telah selingkuh dan tak terduga kini gilirannya Kaguya yang mendapatkan kartu pernikahan. Dan pemain yang berada paling dekat dengannya adalah Shirogane, sehingga mereka pun sama-sama tersipu malu. Namun satu hal yang kita lupakan, sebelumnya Kaguya mendapatkan kartu yang tidak percaya pada semua pria, sehingga ia pun tidak bisa menikah dengan Shirogane. Permainan pun selesai. Scene berpindah. Ulang tahun Shirogane tinggal beberapa hari lagi. Namun Shirogane adalah orang yang menganggap hari kelahiran hanyalah hari di mana kita lahir dan bukanlah suatu hal yang spesial. Dan jika tak ada seorang pun yang mengingatkannya, maka ulang tahunnya akan berlalu begitu saja. Nah, di sini Kaguya ingin merayakannya. Namun 1 tahun yang lalu, Kaguya sempat membuat kesalahan, yang mana saat ia mengisi data anggota OSIS, ia tersengaja melihat tanggal lahirnya Shirogane, dan ia pun menanyakan tentang perayaan ulang tahunnya Shirogane yang kemarin. Namun Shirogane mengatakan ia sudah lama tidak merayakannya, dan ia pun menganggap hari ulang tahunnya adalah hari yang sama seperti hari biasa. Lalu ia mengatakan, "Kecuali kau ingin mengingatkanku," ujarnya kepada Kaguya. Namun Kaguya menunjukkan sisi jual mahalnya yang enggan mengingatkan dan merayakannya. Lalu ia pun mendapat sebuah jawaban dengan aplikasi ramalan keberuntungan yang dikenalkan Fujiwara, yang mana memasukkan data diri ke dalamnya. Namun Shirogane tidak tertarik. Lalu Fujiwara juga mengatakan aplikasi ini bisa meramalkan kecocokan pasangan dengan saling mengisi data dirinya masing-masing. Shirogane tetap menolaknya karena faktanya ia sudah lebih dulu menggunakan aplikasi itu dan memasukkan data dirinya dan juga Kaguya, yang mana hasil kecocokannya hanyalah 50%. Sebab itulah ia menolak memberitahu tanggal lahirnya karena tidak ingin Kaguya mengetahui hasilnya. Lalu setelah itu Shirogane mengatakan, "Aku tidak bisa memberitahunya." Dan dari perkataannya ini, Kaguya mempunyai asumsinya sendiri, yaitu ia berpikiran bahwa Shirogane hanya ingin merayakan ulang tahunnya berdua saja bersamanya, maka dari itulah ia tidak bisa memberitahunya. Hal ini pun membuat moodnya Kaguya membaik. Scene berpindah. Kaguya akhirnya mengetahui dari Kei bahwa Shirogane berasal dari keluarga yang hemat, jadi bisa dipastikan ia lebih bisa menerima hadiah yang sederhana. Singkat cerita, dengan perasaan yang gugup dan juga gemetaran, Kaguya pun memberanikan diri merayakan ulang tahunnya Shirogane dengan sepotong kue dan juga memberinya hadiah kipas, yang mana hal ini membuat Shirogane sangat bahagia dan juga tersipu malu. Scene berpindah. Semenjak Shirogane menjadi ketua OSIS, 1 tahun pun telah berlalu dan OSIS angkatan ke-67 pun segera berakhir. Shirogane dan yang lainnya pun merayakan
atas kerja kerasnya selama ini. Namun tak bisa dipungkiri bahwa Kaguya tidak rela jika ia berpisah dengan Shirogane, karena hanya menjadi anggota OSIS lah ia bisa bertemu dan bercengkrama dengan Shirogane, dikarenakan mereka bukanlah teman satu kelas. Kaguya pun memberanikan diri untuk membujuk Shirogane kembali menjadi ketua OSIS untuk periode yang selanjutnya. Dan ternyata Shirogane telah menyiapkan formulir pendaftaran ketua OSIS, yang mana hal ini membuat Kaguya sangat senang. Hingga 3 hari pun telah berlalu. Semenjak mereka berdua lepas dari jabatan OSIS, mereka pun juga belum berbicara satu sama lain. Hayasaka pun menggerutu, padahal sudah banyak peluang yang mereka jalani untuk melangkah ke hubungan yang lebih jauh. Namun mereka berdualah yang membuat hubungan ini menjadi rumit, dan jika terus seperti ini maka tidak ada harapan. Lalu Kaguya pun terpancing emosi dan menyuruh Hayasaka untuk menggoda Shirogane jika ia mengira memang semudah itu untuk mendapatkan hati Shirogane. Hayasaka pun menerima tantangannya itu. Esok harinya, Hayasaka menemui Shirogane dengan diawasi Kaguya yang menyamar. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Topik yang mereka bicarakan membuat ketertarikan satu sama lain. Hal ini membuat Kaguya takut dan menyesal telah menyuruh Hayasaka. Lalu Hayasaka langsung to the point untuk mengajaknya pergi berkencan. Namun Shirogane menolaknya dengan jawaban bahwa ia telah mempunyai seseorang yang disukainya. Scene berpindah. Yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Hari pemilihan suara ketua OSIS. Banyak kandidat yang mampu bersaing dengan Shirogane. Salah satunya adalah Inomiko. Singkat cerita, mantan anggota OSIS berusaha keras agar terpilihnya Shirogane kembali. Lalu mereka pun memenangkan suara, sehingga Shirogane pun terpilih lagi menjadi ketua OSIS pada periode ini. Dan mereka mendapatkan anggota baru, yang tidak lain ialah saingan pemilu OSISnya, yakni Inomiko, sebagai komite kedisiplinan. Namun setelah beberapa hari bergabung, dewan anggota OSIS yang ia kagumi ternyata tidak sesuai ekspektasinya, karena ia sering melihat kesalahpahaman yang terjadi di ruang OSIS. Momen krusialnya adalah ketika Shirogane dan Kaguya terjebak di gudang olahraga, dan Kaguya terpeleset, lalu Shirogane ingin menyelamatkannya, sehingga hal itu membuat posisi mereka seperti ingin berciuman. Lalu Miko pun datang. Scene berpindah. Setelah kejadian itu, Kaguya pun menjadi sensitif kepada Shirogane, dan ia juga merasa gugup dan menghindar ketika berada di dekatnya. Sampai suatu ketika, Kaguya terjatuh pingsan saat Shirogane menyentuh pipinya pada saat ia ingin membuang sesuatu yang menempel di rambut Kaguya. Ia pun dibawa ke rumah sakit dengan dokter khusus yang merupakan 10 dokter terbaik dunia. Kaguya pun beranggapan bahwa ada sedikit kerusakan di jantungnya. Namun dokter mengatakan bahwa jantungnya sehat-sehat saja, dan gejala yang dialami Kaguya hanyalah disebabkan perasaan cinta yang sedang berapi-api terhadap seseorang. Namun Kaguya menyangkal hal itu dan menganggap dokternya keliru dan juga mengada-ngada. Scene berpindah. Festival olahraga pun akan diadakan. Ishigami bergabung dengan ekskul pemandu sorak, sedangkan Shirogane akan melakukan tarian soran bushi. Singkat cerita, harinya pun tiba. Shirogane menunjukkan kebolehannya, dan ternyata ayahnya Shirogane datang menonton, dan di sana juga ada ayahnya Fujiwara. Shirogane pun berkenalan. Lalu setelah itu, Shirogane pun menyuruh ayahnya untuk menjauh dari sini. Hal ini dilakukannya agar ayahnya tidak bertemu dengan Kaguya. Dan ternyata Kaguya sedang menyemangati Shirogane dari atas, dan tak diduga ayahnya Shirogane juga berada di sana sambil mengatakan bahwa Shirogane ternyata menjadi ketua OSIS, padahal dia tidak terlalu kompeten. Kaguya yang mendengar pun langsung membela Shirogane dan mengatakan bahwa dirinya lebih mengenal Shirogane daripada bapak itu. Lalu Kaguya juga mengatakan Shirogane adalah orang yang mengubah cara pandangnya, bahwa di dunia ini masih ada orang baik. Singkat cerita, secara tak sengaja Shirogane lewat dan menghampiri ayahnya, yang mana di situ juga ada Kaguya. Lalu Kaguya pun mengetahui bahwa bapak ini adalah ayahnya Shirogane. Scene berpindah. Di sini kita diperlihatkan flashbacknya Ishigami saat masih SMP, yang dulunya tampan dan bersahaja, namun masih tetap sebagai pria yang penyendiri. Sampai suatu ketika ada satu wanita yang bersikap ramah dan mengajaknya bicara. Dia adalah Otomo. Bagi Ishigami, walaupun sederhana, tapi itu merupakan sesuatu hal yang membuatnya senang. Namun suatu hari, Otomo mempunyai pacar yang bernama Ogino. Namun tanpa sengaja Ishigami mengetahui sifat busuknya Ogino, dan juga
Di sisi lain, Ishigami mempunyai rasa keadilan yang tinggi. Ia tidak bisa membiarkan orang baik seperti Otomo tersakiti. Ogino pun mengetahuinya dan menghancurkan barang bukti Ishigami. Dan ia bernegosiasi dengan Ishigami menggunakan pacarnya sendiri, yaitu supaya Ogino tidak menyebarkan video panas Ogino bersama Otome. Hal ini pun membuat Ishigami marah dan memukuli Ogino tanpa belas kasih. Namun semua orang malah mengira Ishigami adalah seorang penguntit yang mencampuri hubungan orang lain. Ishigami pun dicaci dan dijauhi dari semua orang, termasuk Otome yang sudah tidak mempercayainya lagi. Padahal yang dilakukannya hanyalah untuk membela Otome. Ia pun dicap sebagai orang yang tidak waras, karena setelah diskor selama sebulan, ia tak pernah meminta maaf kepada Ogino karena demi harga dirinya. Ia pun merasa depresi dan mengurung dirinya di kamar. Scene berpindah kembali ke masa sekarang. Ishigami pun mengikuti lomba lari, menggantikan ketua eskulnya yang sedang cedera. Perasaan Ishigami akan cemoohan orang-orang masih menghantui di pikirannya, sehingga hal itu membuat mentalnya down. Namun Shirogane memberinya semangat. Lalu Ishigami pun teringat, Shirogane adalah sosok pahlawan bagi dirinya di masa lampau, karena Shirogane adalah orang yang mengetahui fakta yang sebenarnya. Padahal Ishigami tidak pernah mengatakan rahasia itu, tapi Shirogane berhasil mendapatkan informasi itu tanpa mempermalukan Ishigami. Shirogane juga mengatakan, setelah insiden itu, Otome dan Ogino pun putus dan tak ada rumor memalukan yang beredar. Dan juga ia mengatakan, setelah kejadian itu, Otome pindah sekolah. Hal ini pun membuat Ishigami sangat lega. Kembali ke masa sekarang, sebelum lomba dimulai, Otome ternyata berkunjung ke sekolahnya Ishigami dan mengatakan padanya, apakah hal ini membuatnya bahagia. Dan juga ia mengatakan, berkatnya memukuli Ogino, Ogino langsung memutusi dirinya. Lalu Ishigami pun melepaskan kata-kata yang membuatnya lega. Lomba pun dimulai, namun Ishigami tidak berhasil memenangkan pertandingan itu. Ia pun merasa kecewa, namun teman-teman ekskulnya turut bangga atas usaha Ishigami. Ishigami pun mulai merasakan kebahagiaan bahwa mereka adalah orang-orang yang baik yang selalu mendukung dirinya dalam keadaan apapun. Di sisi lain, Otome pun pergi sambil tersenyum lebar karena dia masih bisa mengobrol dengan Ishigami, walaupun ia tidak mengetahui apa yang telah Ishigami lakukan terhadap dirinya. Scene berpindah. Kepala sekolah pun ingin membuat foto album kegiatan anggota OSIS, namun Kaguya enggan untuk berfoto dikarenakan peraturan keluarganya yang melarang untuk mengekspos foto ke media. Namun atas bujukan temannya, Kaguya pun bersedia sebagai kenangan di HP-nya. Namun tak sengaja ia menjatuhkan HP-nya dan rusak. Padahal kenangan-kenangan di dalam HP itu sangatlah banyak. Ia pun sangat sedih. Ia ingin mengembalikan data yang hilang, namun ternyata sudah tidak bisa dikarenakan HP-nya itu tidak menggunakan SD card. Ia pun membeli HP baru dan ia juga sudah menginstal aplikasi lain. Saat bertemu teman-temannya, Kaguya masih terlihat murung dan juga tanpa basa-basi ia meminta ID lainnya Shirogane. Singkat cerita, Shirogane pun membuat grup anggota OSIS. Lalu mereka pun mengupload foto-foto yang pernah mereka abadikan saat bersama. Fujiwara juga mengatakan Shirogane sengaja belum membuat grup OSIS sampai Kaguya mengganti HP-nya agar ia tidak ketinggalan momen itu. Kaguya pun kembali senang karena foto lama yang telah hilang diganti dengan foto yang baru yang bahkan jumlahnya lebih banyak. Scene berpindah. Suatu hari Fujiwara mengajak mereka bermain, yaitu permainan memompa balon. Setiap dari mereka harus memompa minimal 1 kali dan boleh lebih, hingga satu dari mereka akan terkejut dengan letusan balon yang ia pompa. Fujiwara pun memulai game itu dengan pompaan yang tidak wajar, yang membuat balon itu menjadi sangat besar. Temannya yang lain pun sangat ketakutan, seperti Shirogane, Kaguya, Ishigami, dan juga Miko. Mereka melakukan hanya 1 kali pompaan. Lalu setelah giliran Fujiwara lagi, Kaguya memiliki niat jahat dengan menawarkannya jeruk, yang mana jeruk mengandung zat kimia yang bernama lemonen, yang jika bersentuhan dengan balon, maka balon itu akan langsung meletus. Namun Fujiwara yang polos menolaknya. Lalu giliran Shirogane pun tiba. Kaguya yang putus asa, ia mensumpit balon itu, namun berakhir dengan gagal karena sumpitnya mengarah ke Miko. Shirogane pun menyadari bahwa Kaguya sedang merasa ketakutan, sehingga ia pun teringat akan ucapan ayahnya dulu, bahwa seorang pria itu di saat teman dan wanita yang dicintainya dalam masalah, maka ia harus melindunginya dengan cara apapun. Karena teringat ucapan ayahnya itu, Shirogane pun tetap mengabaikan ucapannya karena ia terlihat sangat takut. Lalu giliran Kaguya pun tiba. Fujiwara yang polos pun
membuka jeruk yang ditawarkan Kaguya tadi, sehingga tetesannya mengenai balon, dan balon itu pun meletus. Pertempuran cinta mereka pun berakhir seri. Nah, itulah seluruh alur cerita Kaguya-sama Love is War season yang kedua. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan komen dan subscribe sebagai bukti bahwa kalian pernah hidup dan di sini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.